Bukan. Sekarang geografi diganti. Diganti ya. Oke. Saya kira sudah diberitahukan sama ketua kelasnya. Ini angkatan 5 ya? Halo? Halo? Oke, Mbak Kak Novi. Sepertinya ada yang menggunakan akun ini. Nah, ini jadwalnya nggak ketukar kan? Ya, iya. Jadi, oh, ini Mbak Novi ya. Jadi gimana? Yang kejar paket A ya? Oke, sebentar saya cek dulu ya. Nah, bentar, yang ini dulu. Sebenarnya katanya di sini, jadi kita harus pakai yang kejar paket A ya. Bentar ya. Oke. Saya kirim ulang linknya ya. Maaf ya. Saya kirim ulang ya artinya ya. Oke.
Halo, sudah? Halo, bisa dengar? Halo, ini angkatan ini angkatan 5. Yang 6B yang mana? Belum. Bentar ya. Hmm. Oh iya. Sudah, saya hapus dulu yang ini ya. Saya hapus dulu semuanya ya. Oke, bentar ya.
Kampret nih. Halo.
Halo, 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 halo. Mohon maaf ya. Bisa dengar suaranya kan? Oke. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Sebentar saya upload dulu ini materi. Oke. Dibacakan tadi apanya kan? Itunya apa? PPT-nya tadi yang sudah dibagikan. Selamat malam juga. Oke, ini pertemuan yang pertama ya. Oke, nama saya Sandro. Saya tinggalnya di Hualien. Di Taiwan sudah 2,5 tahun. Saya senang bisa bergabung di kelas ini. Saya mohon maaf atas kesilapan tadi buat linknya ya. Oke. Selamat bergabung di kelas kita. Kita tunggu dulu ini slide-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini Novi mana? Ketua kelasnya. Ya, sebentar nih. Lagi upload PowerPoint-nya. Oke. Mbak Novi, saya bisa tahu nggak jumlah siswanya di sini berapa? 16. Oke, Mbak Novi. Oke, Mbak Novi nanti buat absennya ya. Saya minta tolong ya. Setiap pertemuan di absen siapa yang hadir saja. Tapi ya ditulis semua namanya gitu aja. Oke, sudah dibaca nggak tadi PPT-nya? Apa topiknya malam ini? Oke. Iya, peta ya, peta dan pemetaan kita langsung aja ya. Nah, karena waktunya tadi sudah lama. Oke. Ini kita habiskan 2 pertemuan sekaligus malam ini. Ya, jadi saya mohon maaf kalau ngantuk, ditahan dulu ya minum kopi. Oke. Ini saya kira tidak sebenarnya kata map itu map ya kan. Nah, ini bahasa Inggris, map ini sama dengan peta ya kan. Kalau mapa katanya taplak meja. Oke, ini kita lewatin aja. Kita lihat definisi peta itu apa saja.
Pernah gambar peta nggak waktu SMP? Waktu SMP pernah nggak? Pernah. Halo, mana suaranya? Suaranya di mana? Nah, oke. Kita lihat peta itu adalah gambaran. Nah, ini kan sudah saya buat ini peta ini. Ini peta Provinsi Bali. Katanya gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak. Oke, abstrak ini berarti tidak nyata. Tidak nyata maksudnya gimana? Nah, ini kan kita nggak, ini kan kita cuma bisa bayangkan kan. Nah, bukan yang sebenarnya kan gambarnya ini kan. Nah, makanya dikatakan abstrak. Yang dipilih dari permukaan bumi yang ini atau benda-benda angkasa. Iya, tidak sesuai kenyataan, benar. Nah, selanjutnya terus ada nanti fungsi dan tujuan pembuatan peta itu. Untuk apa sebenarnya dibuat peta itu? Untuk apa? Katanya yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Oke, saya tanya dulu. Ini kan yang hadir ada 10 orang. Sebelum ke Taiwan, kalian itu lihat peta Taiwan nggak? Sebelum datang ke Taiwan? Atau ada yang enggak? Ya udah, nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Gitu. Ada. Lihat ya. Oke, terus Taiwan itu di dekat mana? Kayak ubi ya Taiwannya. Hmm. Oh, dekat Cina. Oke. Dekat laut. Di semua itu negara ada dekat laut ya. Jadi Indonesia nggak dekat laut gitu ya. Oke. Terus ya benar benar. Kecil kan? Itu Taiwannya kecil. Terus yang kedua katanya fungsi dan tujuan dari pembuatan peta itu mengetahui arahnya di mana. Nah, tadi katanya eh, Taiwan itu dekat Filipina. Ada yang bilang tadi di atas Filipina. Mbak Rohima ya. Oke. Mengetahui penampakan di permukaan bumi. Nah, dan menyajikan data potensi suatu daerah. Contohnya eh, simbol pegunungan. Berarti di sana sumber daya alamnya ada di daerah pegunungan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena ada nanti simbol-simbolnya. Bisa ya? Arah mata angin dan lain-lain. Oke, ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Itu tadi yang pertama itu sebenarnya adalah fungsi ini lihat tadi fungsi, menunjukkan posisi, mengetahui arah, jarak atau luas suatu tempat, mengetahui penampakan di permukaan bumi, dan menyajikan data potensi suatu daerah. Oke, tujuannya kita lihat tujuannya komunikasi informasi antar ruang, komunikasi informasi antar ruang. Nah, contohnya dari sini, dari Provinsi Bali, bisa lihat ini apa ini? Contohnya ini Lombok gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana jarak dari Bali ke Lombok ini dengan adanya peta tadi. Nah, kita lihat contohnya jarak dari Indonesia ke Taiwan. Nah, karena ada peta tadi. Itu dia yang disebutkan dengan itu ya, yang ini ya. Nah, komunikasi informasi antar ruang. Terus penyimpan informasi. Oke. Terus yang saya tunjukkan ini apa ini? Ini yang saya lingkaran ini. Apa yang saya lingkaran ini? Yang ini. Ini ada 3 nih. Danau kan? Lihat nggak? Halo. Oke, atau ini aja, ini aja. Yang ini. Di luar dari gambar petanya ini apa ini? Laut kan? Hmm.
Jadi informasinya kalau di daerah Bali itu, sekitar Bali itu dikelilingi oleh laut. Nah, itu contohnya. Terus alat suatu pekerjaan. Contohnya ketika um, seorang laut, ya kan, membutuhkan peta supaya mengetahui jarak. Itulah dia alat suatu pekerjaan. Bisa juga bagi guru, ya kan, menjelaskan kepada siswa. Terus analisis data spasial. Ini mengenai informasi-informasi yang ada di dalam peta tersebut. Oke, ada dia jenis peta itu apa yang berdasarkan isinya. Ada peta umum. Peta umum itu artinya apa? Ini yang umum dipakai ya. Ada peta topografi. Artinya ini adalah peta yang menunjukkan keadaan muka bumi sebuah kawasan, ya kan? Yang menggunakan garis kontur dalam peta modern. Nah, biasanya dia lebih menggunakan garis-garis. Nah, ada dia jenisnya. Yang seperti ini kalau pernah lihat petanya. Ada yang lebih menggunakan garis dia. Nah, ini namanya kontur. Ya. Nah. Oke. Kalau peta korografi itu apa? Ayo. Peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Oke. Ada masalah? Nah, terus ada peta geografi. Ini dia yang dipakai para ilmuwan geografi ya. Nah, karena ada juga beberapa jenis peta itu tadi. Nah, ini biasanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan geografi. Oke, ada peta khusus, peta pariwisata. Pernah lihat peta pariwisata? Contohnya peta pariwisata itu nanti dia kita lihat di sana ada simbol-simbol, lebih menggunakan simbol. Contohnya simbol stasiun, ya kan? Nah, terus simbol apa lagi? Museum contohnya, dan lain-lain. Ada peta perhubungan, ya. Nah, peta perhubungan. Peta perhubungan ini maksudnya apa? Ayo, peta perhubungan ini artinya apa? Ayo. Ada yang bisa? Peta perhubungan adalah suatu cara untuk mempresentasikan gambaran permukaan bumi. Nah, oke, biasanya ini dia menjelaskan statistika kependudukan tiap daerah. Menjelaskan, bentar ya. Menjelaskan statistika penduduk daerah. Oke, peta iklim. Contohnya di sini nanti ada iklimnya digambarkan bagaimana keadaan iklim di sini. Contohnya
beriklim tropis dilambangkan dengan suatu simbol ya kan, beriklim subtropis dan lain-lain. Nah, ya peta cuaca, ya benar. Itulah dia peta iklim. Peta kependudukan, nah, dan peta tambang. Nah, saya kira ini sudah paham ya. Oke, terus ada jenis peta berdasarkan skala. Skala itu artinya apa? Skala. Ayo. Apa arti skala? Perbandingan. Oke. Jadi kalau 1:100 artinya apa? 1:100. Ayo. Ramli Nur Khotimah. Setiap satu apa? 1 sentimeter mewakili 100 sentimeter di tempat yang sesungguhnya. Oh, benar sekali. Oke, berarti 1:100 artinya 1 di peta 1 sentimeter berarti 100 sentimeter di lapangan atau di tempat yang sesungguhnya. Bisa? Oke, ada dia skala peta kadaster. Kalau dikatakan skala peta kadaster ini yang bagaimana? Biasanya peta ini menggambarkan peta tanah, ya kan? Nah, peta tanah. Oke. Kan ada dia peta tanah dalam sertifikat hak milik tanah. Nah, terus peta skala besar 1:5.000 sampai 1:250.000. Oke, kadaster. Oke, kalau dikatakan kadaster itu adalah sistem administrasi informasi tentang pertanahan. Nah, oke. Nah, sini itu artinya namanya siapa? Oke. Terus ada dia peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000. Oke. Kalau peta skala besar ini biasanya menggambarkan wilayah yang sempit. Wilayah sempit contohnya apa? Peta kota Jakarta. Oke.
Terus kalau peta skala besar, yang ini sedang, maaf. Kalau yang sedang biasanya menggambarkan apa? Sedang. Biasanya menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya provinsi. Sebutkan 3 provinsi yang kalian ketahui. Ayo. Kalau peta, itu peta nggak? Kalau di undangan pernikahan ada itu alamatnya. Itu peta apa itu? Ada nggak? Oke. Terus contohnya ini kan provinsi Bali. Jadi kalau provinsi Bali ini berarti ini peta apa ini? Peta skala sedang. Nah, oke, terus peta skala kecil. Yang kecil itu bagaimana? Biasanya menggambarkan suatu negara. Nah, biasanya ini negara. Kan ada peta Indonesia, pernah lihat kan? Pasti menggambarkan suatu negara. Terus yang terakhir, jenis peta berdasarkan skala itu ada peta skala geografi. Oke, ini tadi yang dikatakan, siapa tadi yang mengatakan peta dunia? Nah, itulah yang dikatakan peta skala geografi. Biasanya dia menggambarkan benua atau apa? Benua dan samudra. Bukan, benua dan dunia. Oke. Kita lanjut. Komponen peta. 1 judul, saya kira jelas. Yang kedua skala. Yang ketiga mata angin. Yang keempat simbol, nanti yang kita bahas ya. Nah, garis 5 legenda, garis astronomis, garis tepi, sumber dan tahun pembuatan. Terus yang 9 inset, yang ke-10 lettering. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama judul. Oke, saya ini judul nggak ini? Ini nggak judulnya. Ini kan ada tulisannya penunjuk arah. Ini judul peta nggak? Halo? Ini judul nggak? Bukan. Oke, mau tanya, mengapa menggunakan arah utara? Oke. Oke, ada 4 mata. Mata apa? Mata angin ada 4. Yang intinya ya. Yang ini kan utara. Yang ini kan. Ini dia utara. Terus ini dia selatan. Karena utara itu berada di atas. Nah, makanya dia dijadikan sebagai patokan.
ini kan judulnya ini kan, Provinsi Bali. Itu dia judul. Ini saya kira jelas. Terus yang kedua skala. Skala tadi kita sudah bahas ya. Oke, diulang lagi dong. Ini bahas sini. Coba jelaskan pengertian skala kepada teman-temannya. Saya tulis skala. Lapangan sepak bola, lapangan basket. Oke, terima kasih. Iya, benar sekali ya. Oke, saya kira skala ini kita lewatkan saja berhubung materinya sudah masih banyak lagi. Kan tadi sudah kita bahas itu tentang skala. Oke, perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan skala. Oke, ini dia merubah skala garis ke dalam skala angka. Oke, skala garis. Ini dia kan garis dari garis. Ini kan garis. Kalau garisnya sampai yang segini, berarti berapa kilometer? 2. Kalau garisnya dari sini ke sini berapa kilometer? 2. Ya kan? Oke. Ini tadi dia? Iya, lipatan 2. Berarti kalau angkanya ini tadi 0, ini 6. Berarti kalau garisnya ini total di lapangan sepanjang 6 kilometer. Oke. Merubah skala angka ke skala garis. Saya kira sudah paham ya. 1 dibanding 1 juta, gitu ya. Nah, ini dia di gambar kan. Kalau ini dia 1 juta ini apa? Jarak apa? Jarak sebenarnya. Oke. Ada juga perhitungan yang berhubungan dengan mencari skalanya. Bagaimana mencari skala? Kita lihat ada rumusnya. S sama dengan skala. Skala tadi artinya perbandingan. Berarti kalau kita ingin mencari skala, rumusnya adalah jarak pada peta per atau dibagi jarak sesungguhnya. Oke. Contohnya, jarak dari Monas Senayan di peta 16 cm. Jarak sebenarnya 4 km. Berapa skala yang digunakan? Ayo. Berarti dia S sama dengan 16. Gimana? Ayo. Dibagi 4. Berarti skalanya berapa? 1 dibanding 4. Terbalik, bukan 4 banding 1.
Oke. Ini panaskan. Oke. Ini dilewatkan aja ya. Oke. Kita lihat contoh rumus yang kedua. Tadi yang pertama itu belum diubah tuh dari sentimeter ke kilometer. Sentimeter ke kilometer itu di gimana ini kan bentar ya. Ini dia kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Iya. Nah, tapi kalau mau kita ubah dia sama-sama ke sentimeter boleh, sama-sama ke kilometer juga boleh. Itu maksudnya tadi. Kayak yang kayak seperti contoh yang kedua ini kan eh, diubah dari kilometer ke sentimeter. 1 kilometer berapa sentimeter? Kilometer. Apa tadi? Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. 1 kilometer berapa sentimeter? Ini dia kali 10, 10, 100, setelah 100, 1000, 1000, 10.000, 100 100.000. Oke. Oke. Terus ini kok bisa jadi satu ini? Ini dari mana satu? Satu ini dari mana? Tadi kan ini saya baca soalnya ya. Di peta jarak dua kota 5 cm. Jika jarak kedua kota 150 km, berapa skala peta yang digunakan? Iya, ini satu ini dari mana? Bukan. Iya, ukuran di peta. Nah, ini dia 5 cm, 5 cm. Ini dia sama dengan 1 di ukuran peta, ya kan? Oke, terus kita bunuh ini nolnya, kita bunuh. 1, 1, oke. Nggak dibuat juga boleh ya. Berarti ini 15 juta dibagi 150 atau dihilangkan oleh 1 boleh, terserah. Berarti hasilnya ini dia 3 juta. Berarti 1 dibanding 3 juta. Bisa ya? Nah, ini bilang. Oke. Yang ketiga, mata angin. Mengapa tadi utara dijadikan sebagai patokan? Ayo, jawab dulu. Mbak Novi, Novi ada. Mengapa utara tadi dijadikan sebagai patokan? Ayo, mengapa?